Al-Fudail bin Iyad berkata, rahimahullahu ta'ala, "Lau kanat li da'watun mustajabah," andai kata saya memiliki doa mustajabah, doa yang pasti dikabulkan. Engkau minta apa saja pasti dikabulkan. Nah, itu doa mustajabah. Jadi kata Al-Fudail, andai kata saya punya doa mustajabah, tidaklah saya peruntukkan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Kenapa? Karena apabila imamnya salih, akan aman negeri dan segenap hamba. Nah, ini baru orang-orang yang baik, akidahnya seperti ini. Karena itu dari ciri ahli sunnah, dia itu selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Itu ciri ahli sunnah. Ya, kita tidak ketemukan ahli sunnah itu jelek ucapannya terhadap pemerintah. Kalau ada hal yang tidak baik, mereka doakan kebaikan. Mereka doakan supaya diperbaiki. Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, dinasihati secara rahasia, secara pribadi. Iya. Kalau tidak didoakan, didoakan. Maka itu ciri ahli sunnah. Nah, di antara cara yang tidak Islami ada cara demokrasi. Sebagaimana kita ketahui bersama. Namun toh kalau seorang sudah terpilih menjadi pemerintah, penguasa, menjadi presiden, dan ternyata benar kekuasaan di tangan dia, ya berarti dia termasuk yang harus kita taati selama dia menyuruh kepada kebaikan. Kalau dia menyuruh kepada keburukan, maka tidak boleh kita taati. Ya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada penguasa yang mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendolimi masyarakat, maka tidak boleh kita dukung. Tidak boleh kita dukung. Ya. Kalau dia berdusta, tidak boleh kita mendukung kedustaannya. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak dukung lantas kita memberontak. Ini jadi masalah. Ya. Kita semua ingin kebaikan. Dan di penguasa ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Dan itu bukan cuma berlaku di negeri kita, di mana-mana. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'i al-muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa karih. Illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Merupakan kewajiban atas setiap individu muslim untuk tetap mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang ia sukai atau dalam hal yang tidak ia sukai. Ya, kalimat tidak ia sukai banyak. Di antaranya apa? Rupanya yang jadi presiden bukan orang yang dia pilih. Ya. Rupanya ya BBM naik. Rupanya ini, rupanya itu. Hal-hal yang tidak ia sukai terjadi pada pemimpin tersebut. Kata Nabi, dia tetap mendengar dan taat kepadanya, baik ia sukai atau ia benci. Kecuali dia diperintahkan untuk melakukan maksiat. Maka kalau dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Nah, akidah ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama apa? Ya? Apa? Membaiat pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, sikap ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin apa? Ya? Memuliakannya. Ya, yang ketiga, ya, mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf, dalam yang baik. Ya, yang keempat apa? Ya, bersabar ketika melihat kemungkaran atau hal yang tidak disukai dari pemimpin. Yang kelima, menjalankan nasihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, cuma dengan cara yang rahasia, tidak di hadapan umum, dengan sopan santun. Ya, yang keenam apa? Ya, mendoakannya. Jangan lupa doa. Gara-gara jangan berdoa, ya Allah jadikan Jokowi presiden kami. Maka tugas kita berdoa, kita jaga kerukunan, kita jaga kedamaian. Pemilu sudah berlalu, tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan pemimpin yang baik buat negeri kita. Siapapun pemimpinnya, kita wajib taat. Siapapun pemimpinnya, kita taatin selama dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kita perbaikin diri kita agar Allah kasihan sama kita. Kita ini cuma minta rahmatnya Allah, jemaah. Ana sering sampaikan di beberapa kajian, Fir'aun itu jadi penguasa atas Nabi Musa alaihissalam. Atas Bani Israel keturunannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Itu yang berkuasa Fir'aun. Dibunuhin anak-anak mereka. Bayi-bayi laki-laki itu dibunuh, disembelih, jemaah. Fir'aun. Artinya Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bab kepemimpinan di sana
Nabi dikumpul oleh para ulama, Nabi bercerita tentang bagaimana rakyat dengan pemimpin, bagaimana rakyat dengan pemimpin. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, akan ada pemimpin-pemimpin yang melakukan apa yang kalian ketahui mungkar. Ta'rifuna wa tunkirun. Maksudnya adalah mereka melakukan hal yang ma'ruf, kalian tahu ada hal ma'ruf yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan ada yang mungkar, yang mereka melakukan mungkar, kalian tahu itu mungkar. Dan mereka mempedulikan diri mereka lebih daripada kalian sebagai rakyat. Kata para sahabat, afala nunabiduhum bisayf. Wahai Rasul, ketika kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, tidakkah penting bagi kami untuk angkat senjata memerangi pemimpin itu? Kata Nabi, la ma'aqamu fikumus shalah. Jangan selagi mereka masih menegakkan solat di antara kalian. Mana antum dari hadis ini? Jangan lawan pemimpin, jangan angkat senjata kepada pemimpin selagi Nabi yang memerintahkan, bukan saya. Dan Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kewajiban seorang muslim untuk mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa. Fi usrihi wa yusrihi, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Wa mansyatihi wa makrahihi, baik dalam keadaan dia semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Menunjukkan tentang wajibnya bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Jadi kita mentaati peraturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang itu dibuat untuk kebaikan bersama, hukumnya adalah wajib. Dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita celah. Enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi, umpamanya, dan wakilnya Bapak Yusuf Kala dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Siapa yang perintahkan? Nabi. Kok malah ketika ada ustaz-ustaz sunnah yang berkata sabar, diperolok-olok. Sabar, sabar kalian, sabar. Mana orang-orang yang bersabar, sabar, 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 diperolok-olok. La haula wala quwwata illa billah. Nabi yang memerintahkan kita. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari amirnya, dari pemimpinnya, penguasa, hendaknya dia bersabar. Nabi tidak menyatakan hendaknya dia buat orasi dalam masjid. Hendaknya dia turun ke jalan, bakar ban. Ya. Hendaknya dia turun ke jalan, menuntut haknya bersama kaum muslimin dan seterusnya. Perintah Nabi falyasbir, hendaknya ia bersabar. Suriah, jelas pemimpinnya itu adalah Syiah Nusairiyah, jelas. Kufur, dia keluar dari Islam, ditentang. Diingatkan oleh para ulama di Saudi, jangan, kalian gak punya apa-apa. Mafsadatnya itu jauh lebih besar, jangan. Sabar kalian, sabar. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lakukan perbaikan-perbaikan. Allah akan ganti kepada kalian nanti suatu saat pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Pasti itu. Ketika diingatkan oleh para ulama di Saudi, mereka mengatakan, apa itu ulama Saudi? Cuma sibuk dengan urusan yang berkaitan tentang, mohon maaf ya, celana dalam wanita, masalah haid, nifas, sibuk sama itu. Ya sudah, jalan. Nah, hari ini siapa yang bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya, tubuh anak-anak muslimin yang terpotong-potong, jamaah yang dimuliakan. Siapa bisa bertanggung jawab? Wanita dilangkahi kehormatan mereka. Akibat dan mafsadat jauh lebih besar, jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga Nabi SAW melarang, jangan. Mereka menyatakan aneh orang Salafi itu. Demonstrasi enggak boleh, nyoblos enggak. Tapi begitu udah jadi pemimpin, dia bilang wajib taat, enggak nyambung. Lo yang enggak nyambung karena enggak belajar akidah. Ya. Ini hadisnya.
Secara aturan syar'i, nggak boleh seorang menjadi khalifah kecuali dia dari kabilah Quraisy. Itu ketetapan dalam Islam. Dan tidak boleh dari seorang budak sahaya. Berarti ketika ada budak sahaya, non-Arab lagi. Sudah non-Arab, ya, yang Arab aja kalau bukan Quraisy tidak boleh jadi khalifah. Ya. Ini sudah non-Quraisy, non-Arab, Ethiopia, budak sahaya lagi. Otomatis berarti apa? Dia memperoleh dengan cara syar'i atau dengan cara yang tidak syar'i? Tidak syar'i. Sudah jadi pemimpin, taati dia. Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Demi menjaga agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Nah,